Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrayana Yulandari, kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Publik semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi dari administrasi menurut beberapa pakar. Administrasi baik pakar dari luar negeri maupun pakar dari dalam negeri. Yang pertama itu ada dari luar negeri menurut George Terry, yaitu administrasi adalah pengendalian pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Poin B ada menurut William Devingwell dan Edwin Robinson. Menurut keduanya, pengertian administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Bagian C ada menurut Arthur Greger, yaitu administrasi adalah fungsi komunikasi, pelaksanaan, dan jasa dari selip organisasi. Nah, selanjutnya ada dari dalam negeri menurut Prajudi Atmo Sudirjo, administrasi adalah pengendalian dan pergerakan dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator, yakni kepala organisasi. Bagian B menurut Dr. Anjas Sondang Sagian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bagian C menurut Wijana, yaitu administrasi adalah kombinasi dari semua negara biaya rendah dan tinggi menjalankan pemerintahan dan polisi pelaksanaan. Yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan administrasi negara dan administrasi publik. Administrasi negara tetap dipandang sama dengan administrasi publik, sedangkan administrasi publik dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam proses pengolahan negara. Soal yang ketiga, prinsip-prinsip administrasi menurut Henry Fayol dalam Stephen Robbins. Selanjutnya, Fayol dalam Robbins mengungkapkan prinsip-prinsip administrasi sebanyak 14, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith. Spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik. Yang ketiga, disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan organisasi. Yang keempat, kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima pemerintah hanya dari yang berkuasa. Yang kelima, kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang punya tujuan yang sama dapat diperintahkan oleh seorang manajer menggunakan satu rencana. Yang keenam, mengalahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan. Yang ketujuh, pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka. Yang kedelapan, pemusatan berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Poin 9, rentang kendali, yaitu garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar. Yang ke-10, tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal-hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Yang ke-11, keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya. Yang ke-12, stabilitas pada jabatan personal. Perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan. Nomor 13, inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana yang akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi. Poin terakhir yaitu rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesatuan dalam organisasi. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.